Ibu semuanya yang pengen mengikuti kajian Al-Arba'in fin Nahwi wa Sarfi wal Lughah, silakan panjenengan semua untuk merapat ke area panggung. Kajiannya gratis, kitabnya gratis. Nanti kalau udah lapar makan gratis. Kalau nggak punya uang tinggal ngomong. Tidak ada sebuah amal yang paling utama dan diutamakan, bahkan mendapatkan ghanimah kabirah, keberuntungan yang besar, keberuntungan di dunia wal akhirah, sebuah kekayaan berlimpah yang tidak pernah terjadi pada diri seseorang lain, kecuali seseorang untuk menyibukkan dirinya untuk ilmu, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasul dalam sabda-sabda beliau. Di Sahih Bukhari banyak, di Sahih Muslim banyak, di Sunan At-Tirmidzi banyak, di Sunan An-Nasa'i banyak, di Sunan Abi Dawud banyak, di Sunan Ibnu Majah banyak. Sabda-sabda Rasulullah yang ada di Ad-Darimi, di Darul Qutni, di Al-Baihaqi, di di Al-Muwatta, di Al-Hakim, Al-Mustadrak. Banyak sekali dawuh-dawuh beliau mentafsiri firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang tentang itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Allah senantiasa mengangkat derajat seseorang itu dengan ilmu, bukan harta. Orang-orang yang kaya-kaya itu cerdas semua. Kamu kira orang kaya itu nasib terus bodoh terus? Enggak. Orang kaya-kaya itu orang-orang alim, orang-orang cerdas. Makanya beliau mampu untuk menciptakan Facebook. Kemudian beliau pemecah rekor paling kaya salam dunia. Siapa namanya? Nggak perlu dihafalkan namanya karena beliau adalah orang non-muslim. Nih, pemegang ilmu. Nyampe-nyampe Rasulullah mengatakan la hasada illa bisnatain. Jangan pernah kamu punya cita-cita, punya impian kecuali menjadi dua orang ini. Rajulun atahullahu al-wal wa rajulun atahullahu al-hikmah. Jangan pernah kamu punya cita-cita kecuali menjadi dua orang ini. Satu, cita-cita menjadi orang yang kaya raya. Fayunfikuha ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian sibuk mensedekahkan harta bendanya, enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, terus sibuk menyebarkan harta bendanya. Nomor dua, warajulun atahul hikmah. Nomor dua adalah seorang lelaki yang didatangkan oleh Allah ilmu agama, fayu'allimun nas. Kemudian mereka mengajarkan manusia, enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, 4 kali minimal. Dengerin ini, wih para pengasuh sing satriku saya suwi ora saya akeh saya entek. Lah wong ngajar kamu 1 hari 2 kali, 3 kali, kadang 1 kali, kadang lunga ngisi pengajian terus. Memanjamu kalau kamu ngisi pengajian ke sana uang kamu banyak, lalu santri kamu subsidi, kamu donaturi, kamu cukupin uangnya terus dijadikan hebat. Enggak, santri itu enggak betul itu. Tidak ada sebuah cita-cita, keinginan yang harus kita lakukan dan kita cincingkan juga kita, celana kita, kecuali menjadi dua orang ini. Orang kaya yang sibuk menyebarkan hartanya, orang alim yang sibuk menyebarkan ilmunya, apalagi dua-duanya punya. Nyampe Rasulullah pernah berwasiat. Dengerin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, neng-neng, kang-kang, oi, jumlah. Dengerin. Rasulullah pernah berwasiat begini. Wahai para sahabat, apabila engkau punya anak putri, nikahkan putrimu dengan Utsman. Mana Utsman? Sudah berangkat? Santai kan, ngaji itu nggak usah metong-metong.
Jadi kan stres. Satria Mubarak tak suruh bawa HP itu biar nggak stres. Ngajinya itu terus menerus, masa satu hari ngajinya 14 kali. Saya itu setelah selesai jamaah mesti ngajar ya. Setiap selesai jamaah saya mengadakan kultum mengarahkan akhlak santri 5 kali. Ya enggak? 5 kali. 5 kali ditambah. Setelah subuh sampai jam 8 ngaji. Terus makan, jam 8 makan. Jam 10 nyampe duhur ngaji. Bar duhur nyampe jam 2 ngaji. Bar asar nyampe jam 5 ngaji. Bar maghrib nyampe isya ngaji. Bar isya nyampe jam 8 ngaji. Lu jam 10 makan meneh ngaji meneh nyampe jam 12. 7. 5 tambah 7 5 tambah 7 13 kali. Jam 5 sore ngaji Hasyiah Al-Bajuri 2 juz. 7 tambah 1 13 tambah 1 berapa? 14. Lu malam tengah malam jam 12 yang mengangkat Ihya Ulumuddin ngaji nyampe jam setengah 2. Berapa kali juga? 15 kali. Dan nanti jam kerjanya gimana Ustaz? Memang gitu loh. Allah itu kalau pengen menggerakkan seorang hamba atau balu seperti itu loh. Dia itu khawatir dengan menyebar ilmu, khawatir kalau dia nggak bisa makan. Rasulullah pernah berwasiat, laporkan bulanan. Kok di sini? Ya di sini tuh kan? Di sini. Rasulullah pernah berwasiat, wahai para manusia, wahai para sahabat, apabila engkau punya putri, nikahkan putrimu dengan Utsman. Sesungguhnya putriku Sayyidatina Ruqayyah dulu dinikahkan dengan Sayyidina Utsman. Tidak cuma Sayyidina Ruqayyah saja tidak, tapi Sayyidatina Kulsum juga dinikahkan kepada Sayyidina Utsman. Nyampe Rasulullah bilang gini, seumpama saya masih punya anak lagi, tentu kunikahkan dengan Sayyidina Utsman. Sayang disayang, putrinya Rasulullah cuma 4. Yang satu Sayyidatina Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali, yang satu Sayyidatina Zainab nikah dengan seorang lelaki tampan tapi agamanya Yahudi. Ojo kaget, sebab Rasulullah dulu itu diutus sama Allah menjadi nabi itu itu anak-anaknya nikah. Dan yang 2 Sayyidatina Ruqayyah sama Ummu Kulsum dinikahkan sama Sayyidina Utsman. Nyampe Rasulullah mengatakan, seumpamanya aku masih punya putri lagi, akan kunikahkan dengan Sayyidina Utsman. Kenapa Rasulullah memerintahkan nih menikahkan putri-putri kita dengan Sayyidina Utsman? Woi, dengerin, semoga engkau menjadi Sayyidina Utsman semuanya. Dengerin, bapak-bapak, ibu-ibu, sikile kupa akan mlebu. Biar gak stres kamu. Moga bapak ibu yang pengen mengikuti kajian Arba'in datang di area dapat kitab gratis. Neng, ibu-ibu yang gak punya bini neng, sini neng. Yang gak punya Arba'in, silakan bapak ibu di luar sana yang pengen mengikuti kajian Arba'in, silakan gratis. Gus, bagi Gus. Yang nggak punya silakan. Monggo bapak ibu yang nggak punya, Nah. Bina nih pondok liya bayar itu. Bisa nggak? Kenapa perintah Rasulullah untuk menikah dengan Sayyidina Utsman? Konon cerita Sayyidina Utsman adalah orang yang alim allama. Dengerin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan pengen cari menantu, cari calon menantu yang alim. Sayyidina Utsman itu orangnya alim, berakhlak mulia, pandangannya luas, ilmu agama dan ilmu umumnya memadai. Tidak cuma ilmu agama saja. Menantu wiridan terus, maca Quran terus, aja ora gelem. Dengerin, calon menantu. Kowe kira genah.
Posa-poso, jebul-jebul adol kalender. Sayyidina Utsman itu yang pertama adalah beliau orang alim, akhlaknya mulia, perangainya luar biasa. Satu. Nomor dua, dengerin. Sayyidina Utsman itu kaya raya. Dengerin. Sampai yang menikahkan anak, mendapatkan calon menantu, morong bawa sepeda ontel oleh nyilah di sana. Loh, ini wasiatnya Rasulullah. Mohon maaf, kan nggak usah tersinggung, nanti jadinya tersungging. Nanti tersungging, jengking. Dengerin ini loh, calon-calon menantu itu kamu itu orang genah. Kamu itu yang asli toh bisa jadi miliarder di pondok ini, paham? Syaratnya jangan minta kiriman. Orang itu kalau minta kiriman akalnya dangkal, akan jadi pengemis ulung nanti. Papa. Tapi kalau kamu nggak minta kiriman, saat itu Allah memproses otak kamu sehingga otakmu lah sebagai batu loncatan, sebagai permodalan yang dahsyat, sebagaimana yang dikatakan banyak ulama, Rasul mal al-aqlu. Rasul mal al-aqlu, pokok daripada harta benda adalah kecerdasan orang, bukan warisan. Kalau kamu dapat warisan banyak tapi otak kamu dangkal, otak kamu gak cerdas, ukut itu warisan. Dengerin, sampai yang nikah nginceh, tahu itu kaya raya, anak 3, cucunya 7. Nanti setelah kamu nikah, kamu kelihatan kaya, tapi apa yang terjadi? Kalau otak kamu dangkal, tidak cerdas, maka akan kukut itu. Dengerin, percaya nggak? Kamu ada di Al-Mubarok bisa jadi miliarder, percaya nggak? Syaratnya jangan minta kiriman. Nanti kalau sudah tidak minta kiriman, maka otak santri ini jadi runcing. Dengerin, ini saya sering menggemburkan seperti ini. Mesti bapak ibumu wis mati-mati awas wih tak kirimi. Anakku kan jadi miliarder. Nanti kalau kamu cerdas, maka tanah-tanah itu berubah menjadi emas permata. Paham? Batu-batu nisan itu akan menjadi berlian semua. Amin. Paham? Karena jadi berlian nggak hilang kabeh. Otak itu kalau runcing, batunya keluar uang. Dengerin, ludahnya berubah menjadi harta benda. Paham? Dengerin itu, kotorannya yang dikeluarkan itu loh, Masya Allah, bisa menyembuhkan semua penyakit. Kamu pernah denger ya kisahnya Sayyidina Nabiullah Nuh? Itu kotorannya orang yang di atas kayu itu semuanya menjadi obat semua. Cuman beliau tidak membisnikan umat, gak kayak kowe. Quran dijual. Dengerin ini, sekali-kali baca kitab itu loh. Bai'ul Quran makruhun. Jual Quran itu makruh. Dengerin itu, kuping itu jembreng ini, ngaji kupingmu baskom. Makanya ada di kiai di koperasi Quran dijual. Apa kamu nggak paham ayat Quran? Wala tastaru bi ayati thamanan qalila. Jangan menjual itu ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ya Quran itu. Thamanan dengan harga qalilan yang sedikit. Masa anak kiai kalah sama pendeta? Pendeta aja Injil digratiskan. Kiai Quran dijual. Kamu itu Masya Allah, innalillah, astagfirullah. Rasulullah mengatakan, nikahkan anak putrimu dengan Utsman. Artinya bagaimana? Carikan calon menantu untuk putrimu. 1, alim. 2, kaya raya. Dengerin sampeyan nih, mas kawinnya Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah berapa coba? Wih, calon menantu berapa coba? 20 onta. Rasulullah itu orang hebat. Umur 12 tahun beliau sudah berniaga. Umur 12 tahun beliau sudah menjadi pedagang sukses.
Umur 20 tahun, beliau sering menyelesaikan permasalahan orang, sering menyelesaikan hutang. 20 tahun. Sampai umur 20 tahun malah kagak hutang. Payah aku ya, akhir warung bu, hutangi. Bahkan ada santri bodong itu tuh, tidak ada rimbanya. Pada akhirnya yang punya toko itu tuh datang ke rumahku. Kiai, ini santri panjenengan punya hutang Kiai sama warung saya. Berapa Pak? 1.500.000 Kiai. Lah itu cuma hutang sama saya enggak? Ya enggak lah Kiai, orangnya sendiri lah ya, enggak sama saya kok saman kesini. Nah itu berarti lah pernah kondor, nah itu rugi laporan. Pedagang gak cerdas ya. Solusinya gimana Kiai? Ya solusinya diikhlaskan. Ya, itu modal saya loh Kiai. Ya udah, kalau nggak diikhlaskan dia cari. Ya gimana nyarinya Kiai? Kan ada nomor HP-nya. Sudah diblokir Kiai. Kan punya Facebooknya. Facebooknya tak lacak nggak ketemu Kiai. Tanya sama santri. Katanya santri sudah dimatikan Facebooknya. Waduh, syukur modal. Orang itu kalau ngutangin orang, saat ngutangi langsung ngomong sama Allah, ya Rob, ini saya sedekahkan, saya ikhlaskan gitu. Nanti nggak bingung. Kenapa ada orang mengutangi orang bingung? Jawabannya gara-gara ditulis di dalam hatinya. Dia bingung. Makanya saya kalau ngutangin orang kok saat itu juga langsung lunas. Moga utang kali mulo. Dengerin. Nikahkan putrimu dengan Utsman. Sayyidina Utsman itu alim, selain alim Sayyidina Utsman itu kaya raya. Dengerin ini. Rasulullah nikah mas kawinnya kepada Sayyidatina Khadijah 20 unta. 20 unta itu kalau untanya bagus itu harganya 100 juta. Yang apa itu yang biasa mutawasid itu 50 juta. Tapi yang disembelih-sembelih wayah haji itu unta sing cilik-cilik gering-gering. Naudzubillah. Saya kan bayar apa itu? Bayar itu loh, bayar fidyah, bayar itu kafaroh. Karena jam tamatuk, bayar jam. Saya tanya, berapa kambing? Bilangnya 300 real. 300 real itu sekitar 1.500.000. Lalu saya bilang gini, yang besar 500 real. 500 real itu sekitar 2 juta. Setelah itu ya saya yang milih yang besar aja. Setelah besar disembelih, apa yang terjadi coba? Nanti bilang, waduh saya kayak kue-kue cili-cili. Masya Allah. Kalau kalau kecekel kalau panitia haji Indonesia gitu berubah harganya, malah jadi 3 juta. Administrasinya 200 menjadi 3.200.000. Naudzubillah tenan. Regane 2 juta jadi 3 juta 200. Mas kawinnya Rasulullah dengerin diamalkan itu. Kalau sudah dapat ilmu itu diamalkan. Mas kawinnya Rasulullah itu 20 unta. Anggap saja satu unta itu 50 juta. 50 juta kali 20 berapa? 50 juta kali 20 berapa? 1 miliar. Dengerin ini. Mas kawinnya Rasulullah 1 miliar. Dengerin. Payah ya. Mau jari ini habis nikah sama anakku. Syaratnya harus 20 unta. Saran duit yang ngomong sama aku. Saya rencana anak saya tak sama santri saya semua. Kemarin kan ada orang, Kiai kalau beli tanah diwakafkan semua, nanti anaknya gimana? Apa kata saya? Ngapain bising-bising? Anak saya pengen tak nikahkan sama santri-santriku saya semuanya. Santri-santriku nanti tuh biar dibawa ke sana-sana aja. Ada mau tuan ini mesti di tanah rumah gitu. Orang di tanah rumah kecilnya ini soal jembatan nak beresin enggak? Hidup enggak? Hidup. Kemarin saya bawa koper nyampe di Mekah. Dulu ini jadi koper ono semut nih. Wene semutnya melu haji cak. Kira-kira terlantar enggak semutnya? Dengarin 20 unta. Itu selain Sayyidatina Khadijah, mas kawinnya cuma 500 dirham.
Kenapa kok nikah sama Sayyidatina Khadijah mas kawinnya banyak? Sebab Sayyidatina Khadijah orang kaya raya. Orang itu menyesuaikan gitu loh. Orang itu menyesuaikan orangnya. Jangan apa itu kamu ratakan semua. Orang itu beda-beda. Makanya kemarin aku dikecam sama orang media sosial. Kiai, wah kiai itu nggak adil lah. Kenapa Pak? Masa pondok kok ada reguler ada fit? Itu namanya nggak adil kiai. Gitu ya. Ya udah nanti kita makan rumput aja biar adil. Jadi kita sama kambing itu adil ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kalau santri jatah di Al-Mubarak dari kalangan menengah ke bawah sudah terbiasa Pak Bu. Toiletnya seperti itu sudah biasa. Di sini ini ada santri. Kalau di toilet yang jengking begini, apa yang namanya? Jongkok. Itu nggak bisa keluar. Saya tuh nyampe gumun kok mosok. Ini payah ini, mosok nggak bisa keluar. Pada akhirnya toh, saya bilang gini, Pak, kalau panjenengan menginginkan toilet jongkok, silakan. Tapi beli sendiri, pondok nggak nyediain. Pada akhirnya toh bapaknya bawa tenang loh. Makanya di kamar di sana ada toilet yang jongkok ya. Itu orang tua wali santri yang anaknya kalau sambil begini itu nggak bisa keluar. Artinya kan memang karakter santri beda-beda kan. Kalau putra putri panjenengan tidur saat tidurnya bisa tidur. Ada santri kalau tidurnya nggak di spring bed itu nggak bisa merem. Makanya di sini ada kamar-kamar ada spring bednya. Ada santri ngantri toilet itu kalau di toilet situ kan ngantri ya. Nyampe seperti orang anu ya, apa ngantri sembako ya? Nyampe garis 15 kok. Ini kalau orangnya menengah ke bawah, ngempet ngising itu kuat. Mau sudah terbiasa hidupnya tergosok. Tapi orang-orang yang semacam itu gak kuat. Ma, ini ngantri ma, boyong ma. Pokoknya boyong, kalau nggak dijemput, saya pulang gitu. Dengerin. Ada manusia seperti itu. Lalu sampai yang ngempet tolong dino buat. Mereka enggak kuat. Tidak cuma itu saja. Ada wali santri WA ke saya. Kiai, itu kamarannya kok cuma kipas ya. Anak saya itu kalau nggak pakai AC Kiai, nggak bisa tidur. Ya lewati saya, masya Allah, innalillah. Anakku 10 werono sing pakai AC. Pada akhirnya dari istihad saya memang orang itu berbeda-beda. Berhubung beda-beda caranya memang seperti itu. Makanya dalam ilmu faraid bagian lelaki 2 kali lipat daripada bagian perempuan. Mesti mbak-mbak ngomong ini, wah gak adil. Nanti gitu, gak adil. Lelaki senengannya turu main game. Dapat 2 bagian, saya ini bantu mama. Di dapur, nyuci baju, ini. Hanya dapat 1 bagian. Tapi ngendikane Allah, lidzakari mithlu hadzil unsayat. Lelaki itu mendapatkan 2 bagian daripada perempuan. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya karena lelaki itu ada kewajiban nanggung istrinya. Makanya harus 2. Yang 1 bagian untuk dirinya, yang 1 bagian untuk istrinya. Tapi kalau istri nggak wajib. Kalau istri kedatangan suaminya nanggung dirinya, yang tadinya punyanya 1, dapat 1 lagi dari suaminya, menjadi 2. Banyak nggak? Banyak. Dengerin itu, woi para calon istri. Kamu kan dapat bagian dari ayahmu 1, ya enggak? 1. Terus setelah kamu dapat suami, dapat 1 lagi. Berapa? 2. Yang lelaki tadinya 2. Hitung kalau bojone jadi 1. Banyak mana? Banyak perempuan. Kamu itu masya Allah, matematik kamu ya, masya Allah benar loh. Jadi pada
pada dasarnya bagian lelaki sama perempuan banyak perempuan. Cuman Islam seperti itu, gayanya seperti itu. Nyampe bapak-bapak kangkang ini loh, nggak bisa gemuk semua. Nggak gemuk-gemuk semua. Nyampe kemarin itu naik panggungnya dua. Asli. Kemarin itu nggak naik panggungnya ambrol. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kangkang singkirkan Kang. Singkirkan ini. Singkirkan ke sana. Coba kita lihat. Ini adalah metodologi untuk memudahkan kita yang belum punya arba'in. Belum Pak? Neng ambilkan lagi Neng. Itu Bapak itu belum dapat itu mereka. Yang belum punya arba'in bisa menghubungi Neng cantik ini lah. Nah. Ini artis dari Bandung. Allah Rizky. Ini kami sodorkan metodologi al-arba'in dalam rangka untuk memudahkan. Biasanya belajar nahu sorof lugot itu tidak cukup 40 hari. Belajar nahu sorof lugot biasanya di pondok-pondok itu tidak cuma 40 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu pun banyak yang gagal. Kalau panjenengan pengen uji coba atau uji nyali, caranya gini. Panjenengan yang mondok di pondok-pondok manual yang sudah 1 tahun, coba panjenengan sodorin kitab, lalu suruh baca, lalu tanyai. Nanti panjenengan baru mantu-mantu. Oh iya, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Mursyid Thariqah Murabbi Ruhina panjenenganipun Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim. Ini beliau ini Mursyid Thariqah Sadiliyah, ahli makrifat, ahli usul ke Allah. Beliau Masya Allah ayah dari orang-orang hebat. Yang tadi mati, Putra beliau saking hebatnya umur 7 tahun nemuin saya lalu cerita habis itu putra beliau dan anaknya hebat apalagi bapaknya. Dengarin anaknya hebat apalagi bapaknya. Putranya itu cerita sama saya pernah ada di dalam air 2 tahun. Ini anak kecil ceritanya beliau cerita sama saya bagus gitu. Kemana-mana beliau sendirian. Naik bis itu sendirian. Umur 7 tahun rokok aneh gitu di Samsu. Sing rokok hebat. Sing rang rokok malah ra hebat-hebat. Merokok membunuhmu. Jebul-jebul sing rang rokok matine dong. Disik-disik. Abah saya itu ngelarang orang ngerokok. Saya mendelik nak ngelarang uang rokok. Setiap kali mbah saya, kakek saya kan ahli perokok. Itu sering didalili. Apa yang terjadi? Ayah saya wafat umur 75 tahun. Sedangkan kakek yang ngerokok. Umurnya 100 tahun lebih. Paham? Wamu dialil ragaya. Iku ning rokok ana tulisane merokok membunuhmu. Nyatane sing rokok ya urip terus ora mati-mati ya. Berhubung urip terus ora mati-mati, perokok-perokok itu ngomong ini, saya akan merokok nyampe mati. Perokok-perokok. Oke. Ini kami sodorkan metodologi dalam rangka untuk memudahkan. Panjenenganipun Syekh Abdul Jalil Mustaqim nate dawuh. Nawu sorof lugot yang ada di pondok-pondok itu terlalu lama. Ini beliau loh, bukan saya loh. Semestinya para kiai harus membuat karya tulis yang bisa menerobos pemahaman nawu sorof lugot cepat. Pada akhirnya kiai-kiai yang beliau adalah santrinya Romo Kiai Haji Abdul Jalil Mustaqim berlomba-lomba untuk membuat karya tulis untuk memudahkan pemahaman nawu sorof lugot. Di antaranya panjenenganipun Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Abdul Wahid Judi. Pengasuh pondok pesantren Al-Ma'ruf Badung Sari Ngaringan Grobogan. Atau sekarang pengasuh pondok pesantren Fadrul Wahid Ngangkruk Ngaringan Grobogan. Beliau punya karya tulis namanya Al-Mandumah Terobosan
pemahaman nahwu sorof lugat percepat hanya 40 hari. Hanya 40 hari. Berhubung karya tulis beliau berbentuk bahasa Arab dan nadoman, kurang begitu, mohon maaf teman-teman pengurus semuanya, ustadz-ustadz yang ada di Ngangkruk, saya berbicara ilmu. Biasa kalau berbicara ilmu, Ibnu Malik ngomong, fa'ikodan alfiyatab nimuti, gitu. Biasa itu. Jadi karya tulis Romo Yai itu berbentuk bahasa Arab, berbentuk nadoman. Generasi-generasi milenial, kamu ini tuh, itu kalau pemahaman keilmuan pakai nadom, ini semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, itu terkikis. Mereka itu melantunkan lagu alfiyah hanya sebatas lagu. Pemahamannya banyak yang di nomor 99 kali. Pada akhirnya ada santri sudah di wisuda alfiyah, banyak yang nggak paham. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki amadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil musak milina syurofa surofana ojo sarofa ora paham ilmu lugat. Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nawi tuqaribul aqsabi labdil mujazi wa tabsutul batlabi wadin mujazi wa taktadiridon fa'ikotan alfiyatab nimuti wa wabisabkin aijun tabdila mustaujibun sana iyal jamila wallahu yakdi bi batin wa firoli walahu fi darajatil akhirah mufidun kastakin wasmon wa fi'lun summa harfunil kalim. Selesai wisuda atau santri-santri tak sodorin kitab, tak suruh baca. Apa kata beliau? Gak bisa. Mondok 4 tahun, Jurumiyah 1 tahun, Imriti 1 tahun, Alfiyah 2 tahun, disodorin kitab banyak yang dangkal. Panjenengan harus jujur, nggak usah ditutup-tutupi. Kita semua wali santri tidak hanya sekedar untuk membesarkan anak-anak kita di pondok pesantren. Pondok pesantren itu bukan tempat membesarkan anak saja, tidak seperti kandang ayam, bukan. Pondok pesantren adalah bengkel keilmuan. Yang tadinya bodoh menjadi ulama, menjadi alim. Yang tadinya hina menjadi mulia. Yang tadinya fakir menjadi kaya. Ini pondok pesantren. Pondok pesantren itu tempat bengkel. Berhubung pondok pesantren itu bengkel, Ustadz dengerin. Berhubung pondok pesantren itu bengkel, cara bengkelnya sampeyan itu sing genah. Di Al-Mubarok ini kalau ada Ustadz ngaplok santri langsung tak boyongkan. Kenapa seperti itu? Cara bengkelnya itu orang genah. Lah nggak ada bapak-bapak bawa sepeda motor itu kan rusak. Rusak. Bannya bocor. Tukang bengkelnya nge-nelpon, Pak, ini kok bocor, Pak. Lalu yang punya motor bilang gini, iya, ya saya bawa ke situ ya biar kamu bengkelin. Bengkel cengeng. Weh, Ustadz cengeng. Ada santri yang akhlaknya jelek, melanggar peraturan, malah wali santri dilapuri, orang genah. Kasihan orang tua ini udah sibuk. Jangan melaporkan yang jelek-jelek ke wali santri, dengerin. Dieksekusi sendiri. Ada santri nakal, eksekusi sendiri. Ada santri pacaran, udah dinikahkan. Gak usah telepon-telepon, kasihan wali santri. Kasihan wali santri, di telepon ini loh. Kadang-kadang ada ustadz itu nelpon wali santri. Bu, Pak, ini gimana putra panjenengan? Senengannya nyuri. Loh, wali santri ngeluh kepalanya. Wong anaknya dibawa ke pondok pesantren biar dibengkeli, malah lopar laporan. Pak, ini gimana toh? Motornya kok malah banyak gebes nih. Pak, ini bagaimana toh? Kok olinya habis loh. Ini bengkel cengeng ya.
Udah diserahin motor, silakan dipengkelin dengan baik. Monggo Pak, monggo Pak Di. Kowe kirang genah meh rampung lagi teko. Dan coba caranya toh dibengkelin sendiri. Kalau bengkelin sing genah, ada ustadz diserahin anak, diserahin santri untuk ngajar. Lu sistem ngajari kok dikuaplok, ceplok. Itu sama saja ada orang bengkelin sepeda motor, motornya rusak digolekno pualu, motornya dicucui, tuang. Kira-kira yang punya motor marah enggak? Marah, dengerin itu ustadz, kowe kira genah. Santri tadinya itu kepalanya orang merempul, mondok dengan mubarak mulai merempul kabeh. Coba dengerin itu. Dulu saya pernah memboyongkan ketua pondok. Jadi rois am pondok sini tak boyongkan. Gara-gara apa coba? Ada santri nonton film porno, konangan, dikuaploki ceplok. Yang saya boyongkan bukan santrinya, ustadznya saya boyongkan. Kenapa seperti itu? Cara mendidik itu, caranya jangan seperti itu. Dulu Nabi Musa pernah menasihati dengan suara kenceng kepada Fir'aun. Dimarahi sama Allah. Lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk biqaulin layyinin. Dengan ucapan, dengan nasihat yang baik. Gak boleh sampean itu. Gak boleh dideketin Kang. Itu haram. Itu dosa. Nanti kelak di akhirat mata kamu itu melihat seperti itu, kau akan ditusukkan besi-besi panas, besi-besi yang telah begitu. Ojo langsung cung. Masya Allah. Dengerin itu. Ada santri nyuri HP, dinasihatin yang baik. Kalau perlu diberi hadiah HP dari pondok. Orang kok malah dihajar. Akibatnya itu ada polisi satu kompi di Al-Mubarak. Asli ya. Pengurus itu langsung dinaikkan mobil semua. Dibawa ke kantor. Pada akhirnya apa yang terjadi juga? Saya yang dedel duel. Saya nebus di kantor di Polres itu. Sekian juta. Semoga Polres tidak mendengar. Jangan diulang kembali, paham? Makanya di Al-Mubarak ini toh kalau ada ustadz ngaplok santri langsung saya boyongkan. Ini bukan masalah Kiai saiki kok gitu ya, kok enggak seperti dulu. Bukan masalah itu. Cara meletakkan akhlak yang mulia seperti ini. Dengan pendekatan dengan akhlak yang baik. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Metode saya ini toh dalam rangka untuk memudahkan. Yang tadinya santri mondok jurumiyah harus 1 tahun. Imriti harus 1 tahun. Gus, ambilkan papan tulis sama spidol gajah. Jangan spidol kancil. Itu 1 tahun. Gini. Coba. Panjenengan itu kalau buka jurumiyah itu tanda-tanda kalimat isim itu toh cuman ada 4 itu. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa bidughulil alifi walami wa hurufil khafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lam wa hurufil qasami al waw wal ba'u wa ta'u. Cuman ada 4. Sementara di alfiyah ada 5. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamzizun hasal bil jarri wa tanwini wa bitul alif wa lami nida wa al wa musnad ilaih. Ada 5. Tapi kalau kita buka di kitab-kitab besar seperti Ibnu Aqil, seperti di Hasya Al-Hudori, seperti di Hasya Al-Sobani, seperti di Jami'ud Durus, seperti di Mausu'atun Nahwi was Sarfi wal I'rab, kitab-kitab besar itu toh, tanda-tanda kalimat isim ada 41. Dengerin. Ini kalau meneliti tanda-tanda kalimat isim 41 supaya bisa, ini setidaknya harus mondok sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Loh, cuman mengetahui tanda-tanda kalimat isim 41 kok mondok harus 4 tahun 5 tahun nih. Apa enggak bisa? Cuman 40 hari.
kami sodorkan sebuah metodologi supaya untuk memudahkan. Di arba'in itu tanda-tanda kalimat isim ada 41. Kalau nggak percaya coba tak ramale coba. Mana kalkulatornya? Bahas ini Gus. Alah, caci linggo papan tulis Budi. Ayo Gus. Ayo terus. Alah, Masya Allah. Coba kita lihat. Apa? Kayak iso mumpan nih. Wis ompe-ompe. Sak wadah. Coba. Dia al-arba'in, jadi di jurumiyah. Ajurumiyah. Itu ada 4. Imriti ada 5. Yang asli ya sama 4. Alfiyah ada 6. Coba al-arba'in. Di al-arba'in coba. Di al-arba'in itu gaya saya tidak 41. Tanda-tanda kalimat isim ada 7. Kenapa saya enggak 41? Nanti kalau saya ngomong 41, tanda-tanda kalimat isim ada 41 itu anak-anak kecil langsung semaput kabeh. Masya Allah 41 gitu. Makanya saya gaya ada 7. Sebutkan. Tanwin, al, jar, huruf jar, mudhaf, nida. Yang pertama adalah tanwin. Tanwin ada 3. Nomor 2 al. Al ada 1. Nomor 3 jar. Jar ada 3. Yang nomor 4 huruf jar. Huruf jar ada 19. Nomor 5 mudhaf. Mudhaf ada 1. Yang nomor 6 adalah musnad ilaih. Musnad ilaih ada 6. Yang nomor 7 adalah nida. Huruf nida ada 8. 3 tambah 1 4. 4 tambah 3 7 tambah 19 26. 26 tambah 1 27. 27 tambah 6 33. 33 tambah 8 41. Saya punya sarung, punya celana mrecel. Nunggu kamu yang ngunjuke. Kelamaan. Juluke dewe. Dulu ulama-ulama itu punya karya tulis, beliau menyanjung karya tulisnya. Faikotan Alfiyata Ibnu Mu'ti. Karya tulisku ini jauh lebih bagus, lebih ringkas, lebih enak dipahami daripada karya tulisnya guruku Alfiyah Ibnu Mu'ti. Karya tulisnya guruku 2000 nadom. Karya tulisku cuman 1000 nadom. Biasa seperti itu. Biasa seperti itu. Panjangan gak usah ini itu. Coba yang bilang di waktu Imam Ibnu Malik mengatakan seperti itu, ilmunya Ibnu Malik langsung hilang. Hele. Kamu itu cerita itu dari mana? Tapi persis ceritanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar katanya itu mondok bertahun-tahun. Bodoh terus. Setelah itu beliau putus asa pulang. Kemudian beliau berteduh di dalam gua melihat ada air netes di batu. Setelah itu dia sadar batu itu lama-lama dekok-dekok. Lawang linggih semenit 2 menit dekok-dekok. Ya gak masuk akal. Setelah itu kembali lagi ke pondok. Setelah itu dia alim. Orang genah. Buka sejarah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar umur 7 tahun aja udah hafal Quran. Orang genah. Orang genah. Persis ceritanya itu kancil nyolong timun. Timunnya siapa? Lagi pula kan dunia perkancilan apa ada hukum pencurian? Enggak ada toh. Lah kok ora ana pitik memperkosa ibunya. Kira genah. Coba. Ini materi ini juga tidak cuma ini saja. Nanti materi-materi yang lain seperti itu. Fa'il itu kalau di jurumiyah cuman ada 2.
Kalau di Imriti ada 2. Tapi kalau kitabnya besar-besar, Alfiyah, Ibnu Aqil, Hasyi Al-Qudwari, Tasbih dan lain sebagainya. Kitab-kitab yang besar itu. Fa'il ada 3. Sebutkan. Isim dohir, isim domir, mu'awwal bil masdar. Lo pengen memahami fa'il ada 3 kok ngenteni mondok 3 tahun lo. Lah wong berangkat mondok saja sudah lulus aliyah. Wes kinyis-kinyis. Alise wae dipindah ning isor. Coba mondok baru 1 tahun dapat lamaran padahal baru lulus, baru selesai, baru wisuda jurumiyah. Coba. Itu di jurumiyah asmaul khamsah. Kalau di alfiyah asmaul sitah. Lu kacek siji tok kok nunggu nyampe 3 tahun lho. Imriti asmaul khamsah. Jurumiyah asmaul khamsah. Imriti asmaul khamsah. Setelah alfiyah asma sitah. Lu kacek hanu kok anu tok iso nyampe ngono ki. Kan kaceke lafate hanu kan? Hanuka doang kan? Lu kok nyampe nunggu 3 tahun, lu kasihan. Bapakmu itu tuh orang terima tipis sandale tok. Tipis sandale, tipis dom, pete. Kadang-kadang kamu baru 2 tahun, 3 tahun boyong. Pada akhirnya banyak alumni pondok yang dangkal. Harus jujur. Harus jujur, jangan menutup-nutupi. Coba, sekarang kita praktekkan coba. Kita praktekkan, saya menyodorkan gini. Kitabut Thaharati. Kitabut Thaharati, kumpulan Thaharah. Kitab itu artinya kumpulan. Kitabut Thaharati, kitab Thaharah. Kitabu kalimah isim. Ini kitabu kalimah isim toh, kalau dijawab pakai jurumiyah. Jurumiyah kan fal ismu yurafu bil khafdi. Jer. Ada jernya enggak? Enggak ada. Khafdi. Fal ismu yurafu bil khafdi. Wa tanwini, ada tanwinnya enggak? Enggak ada. Wa bitukulil alfi wal lami, ada alnya enggak? Enggak ada. Wa huruful khafdi, ada huruf jernya enggak? Enggak ada. Di Imriti tambah huruf kosam. Ada huruf kosamnya enggak? Enggak ada. Artinya dijawab pakai ini enggak bisa. Sekarang alfiyah. Santai Kang, santai. Enggak usah tegang. Memang persentase keilmuan seperti ini. Loh, kamu itu memilih seorang wanita yang menurut kamu adalah salihah luar biasa. Aku yakin kamu punya penilaian yang plus. Di waktu kamu menilai istrimu begini, tidak ada di dunia ini perempuan yang paling cantik kecuali istriku. Ngono itu kalau kamu dengar toh, kamu enggak usah mulai sombong gitu. Enggak usah gitu. Memang itu kalau pengen apa? Memang sunahnya seperti itu. Makanya seperti santri datang di tempat kiai harus meyakini kiainya alim, ilmunya sempurna. Enggak boleh sampai duduk di tempat ini kemudian kamu bilang gini, wah kiai ya, kiai pondok kono karo kiai ilmu barok masih pinter kono bahaya. Enggak benar. Jadi kamu di mana saja kalau berhadapan kepada kiai siapa saja katakan beliau adalah yang paling sempurna. Caranya seperti itu. Sekarang kita butuh roti, kita dijawab pakai alfiyah. Coba. Biljari, coba biljari. Wa tanwini wa nida wa al wa mutatil tanwin asal. Coba. Bil jari ada jarnya enggak? Wa tanwini ada tanwinnya enggak? Wa nida ada nidanya enggak? Wa al ada alnya enggak? Wa musnatil ismi ada musnatilanya enggak? Enggak ada, enggak bisa. Pasti orang-orang yang enggak muhibin sama saya atau pasti bilang gini, sombong. Pasti gitu. Loh, kita ini toh punya akal, punya rasio. Afala tatafakkarun. Apa kamu enggak mau berpikir gitu loh? Aku yakin loh. Ibnu Malik kalau beliau ada di sini toh, beliau bilang, benar Ustaz, benar gitu. Kok kira gena? Loh, orang-orang yang sudah usul kepada Allah itu sudah ketemu sama musonef-musonef.
dunia spiritual itu toh. Antara ruhaniyah ulama-ulama yang masih hidup dan yang sudah wafat. Hum sawa, hum ahya kata Allah. Mereka-mereka masih hidup dan bisa ditemuin. Coba. Sekarang jawab pakai arba'in coba. Coba. Di arba'in itu tanda-tanda kalimat isim ada 7. Satu apa? Tanwin. Ada tanwinnya enggak? Tidak. Nomor 2 apa? Ada alnya enggak? Nomor 3 apa? Ada cernya enggak? Nomor 4. Ada huruf cernya aja. Nomor 5. Ada mudhofnya enggak? Mudhof. Betul. Caranya seperti itu. Ini tidak cuma halaman ketiga saja, tapi halaman-halaman yang lain. Halaman-halaman yang lain. Kalau kamu pengen mampu untuk mendeteksi, Kang lho kok iso do ngising ning kono lho. Weh. Sana pindah. Gus. Sana pindah. Gus. Gus pindah Gus. Pindah sana. Sini. Sini awar Fahmi, awar Fari. Awar Fari engko ken rembukan gua sampah. Cepet. Gus. Sini. Lah. Sini. Gus. Malah jengking nang kono kepiseng. Sini. Gus. Malah ana sing mumpet ning isor cagak barang kae. Oh, Joko. Jok. Oh, lah sikilmu nyampe kelamrat men. Di Imriti, di Jurumiyah, isim makrifat itu ada 5. Dengerin. Isim makrifat ada 5. Tapi kalau di Alfiyah, isim makrifat ada 6. Kalau nggak salah ya, di Alfiyah begini bunyinya. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa ginda wabni wal gulami walladhi. Ada 6. Ada 6. Isim ma'rifat kalau di Alfiyah itu ada 6. Kalau di Jurumiyah ada 5. Kalau di Alfiyah ada 6. Tapi kalau kamu buka kitab Kawakibud Duriyah. Kawakibud Duriyah itu syarahnya Mutamimah. Mutamimah itu syarahnya Jurumiyah. Kalau kamu buka di kitab Hasyiah Al-Ghudori. Di kitab Hasyiah Al-Ghudori itu hasyiahnya atau syarahnya kitab Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu syarahnya kitab Alfiyah. Kalau kamu buka nih gone Hasyiah Al-Ghudori, buka nih gone Hasyiah Soban, buka nih gone Al-Makudi, buka di Mawsu'atun Nahw wa Sarf wal I'rab, buka di Jami'ud Durud dan lain sebagainya. Itu isim makrifat ada 7. Ada 7. Isim makrifat ada. Berhubung isim makrifat ada 7. Masuk santri memahami isim makrifat ada 7, mondoknya harus 5 tahun nih. Kasihan. Kalau ayah ibumu kaya. Di luar sana banyak orang-orang fakir. Memondokkan anaknya dangkal hanya 1 tahun. Ini kalau tidak dieksekusi. Memahami cara memahami nahwu sorof lugot. Kalau tidak dieksekusi 40 hari. Kelamaan nanti. Kelamaan. Pada akhirnya kami sodorkan isim makrifat. Isim makrifat ada. Isim makrifat ada. Sebutkan isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ada al-ta'rifnya, isim yang mudhaf pada isim makrifat, munad dan nakirah maksudah. Di Alfiyah itu isim makrifat tidak ada munad dan nakirah maksudah. Kita berbicara ilmu. Kalau pengen mendebat saya silakan message di nomor WA saya 081 228 032 825. Lagi ning Al Mubarok iki santrine apal nomor WA-ne kiyaine kabeh. Lapa kok ngono? Santri Al Mubarok iku nak duwit entek senengane do WA saya. Kiai uang saya habis. Tolong hutangi kiai gitu. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini kalau enggak santri Al Mubarok ra ono.
untuk hutang toh sama saya. Jangan sama santri lain, apalagi sama bakul. Nanti kalau kamu hutang sama bakul, sama toko-toko itu, nanti sing dilabrak saya nanti. Dengerin itu, kamu kalau kehabisan uang, WA-nya ke saya, paham? Jangan ke ayah ibu. Atau ke Fari ini, Fari meneng-meneng kaya ini. Ini Fari setiap 1 minggu jual rosok 1 truk. 1 truk. Coba. Di apa itu di Arba'in ada munada nakiroh maksudah. Nakiroh maksudah. Seperti contoh ya. Ya rojulu. Ya rojulu. Ya rojulu. Wong lanang. Wong lanang, sampai wis mbok gua apa belum? Saya ngomong meni ya rojulu. Ini marifat ini. Karena mana daripada nakiroh? Apa nakiroh? Umum. Apa marifat? Khusus. Saya ngomong meni ya rojulu, wong lanang. Ini khusus ini. Ini khusus, beda loh, saya bilang gini loh. Ya rojulan, khud biyadi, wahai lelaki, peganglah tanganku. Ini beda ini. Kalau saya ngomong meni ya rojulan, memang ini nakiroh. Maknanya umum. Tapi kalau saya ngomong ya rojulu, wahai lelaki. Ini persis orang ngomong meni ar-rojulu, lelaki ini. Sama. Hah? Paham? Loh, karya tulis saya ini sudah menyebar di 21 negara. Hah? Seumpamanya saya mau mengkomersilkan karya tulis saya toh. Wah. Rumah saya sudah seperti istananya Firaun. Satu-satunya karya tulis yang tidak ada kuku kutobe, tidak ada hak ciptanya ya itu. Karya tulis yang yang terkenal. Hah? Lah Ustaz Abdul Somad lagi punya karya tulis di sponsorkan di media terus. Itu loh Ustaz yang ada di Jawa Timur itu. Siapa itu yang terkenal itu? Yang katanya singa NU katanya. Itu ngerti deh sponsorke. Arba'in gak perlu tak sponsorke. Setiap kali saya tutup kitab gratis. Gak ada kan yang membeli kan? Gak ada. Pengurus jualan kitab Arba'in di kantor. Harganya 10.000. Bangkrut. Kenapa bangkrut? Lah di rumah saya gratis pengurus jual kitab Arba'in 10.000. Alhamdulillah. Saya nggak pernah jual itu kitab, apalagi jual foto. Itu fotonya terus itu nggak saya itu dan tidak santri, ya enggak? Itu orang media sosial itu. Kiai, iya. Saya tak jual foto, pentingan ya Kiai, iya. Saking dermawan saya loh, tak persilahkan loh. Tapi nak santri milih tak katut ke sunat masal itu. Itu orangnya yang jual itu toh nyorok saya, bawa foto besar dibawa ke rumah saya. Kiai ini fotonya tak pasang di ruang tamu gitu. Iya, padahal toh saya ini toh dari dulu sampai sekarang punya kaidah, tidak ada gambar yang diletakkan di rumah kecuali malaikat rahmat tidak akan masuk. Saya dari dulu sampai sekarang. Makanya nggak ada foto-fotonya. Kecuali fotonya wong ganteng ya. Itu saja saya dipaksa. Dipaksa. Gak apa-apa. Arba'in ini toh gratis. Semua orang yang ngajarkan Arba'in tidak harus belajar dulu sama saya. Tapi nanti kalau ngulangi salah, ya urusan kamu sendiri. Tanpen ada 3, tanpen tuma, tanpen fatkah, tanpen kasroh. Di media sosial ada santri tanpen tuma, tanpen fatkah, jebul-jebul memang tradisi. Kalau di sini kan apa? Doma tanpen, fatkah tanpen, kasroh tanpen. Di Jawa Timur ada seorang kiai ngajar Arba'in saya. Tanpen ada 3, sebutkan. Domaten, fatkaten, kasroten gitu. Paham? Ya apa-apa, bebas lah. Bahkan saya pernah itu melihat di media sosial. Orang Malaysia apa orang Singapura. Tanda-tanda kalimat isim ada 7, sebutkan 1 tanpen 2 al 3 jer 4 huruf jer gitu. Oh, Masya Allah ya. Nambah-nambahi. Monggo Pak De. Monggo meh rampung nih.
Biasa, ini penghuni kamar VIP. Beliau biasanya ini kalau bangun itu jam 9. Nah sing ngene-ngene iki ya jam 4 wis ra iso turu. Gitu. Oke. Saya sodorkan metodologi untuk mempermudah. Cara kamu supaya itu bisa ngambil ilmu. Caranya toh, bejana yang ada di hatimu kosongkan. Panjenengan semua teman-teman yang ada di media sosial, kalau panjenengan pengen mendapatkan ilmu metode arba'in, kemudian bejana hatimu sudah penuh dengan ilmu, maka menolak ilmu. Bleber tidak akan masuk. Oh, ada orang pengen mengambil ilmu, itu seperti ada orang bawa ember, pengen mengambil air di sebuah sumur. Kalau embernya ini sudah full airnya, maka di saat dituangin air, maka akan tumpah. Orang itu kalau pengen ngambil ilmu di depan seorang guru, caranya hati kamu kosongkan, nanti dapat ilmu. Tapi kalau enggak kamu kosongkan, pasti yang ada cuman gini. Kiai iki lho sombong, kiai iki lho kemeletak, kiai iki lho ini terus dengan tujuan-tujuan keji. Hah? Dengan tujuan-tujuan keji. Alhamdulillah, metode arba'in ini mampu merobos di semua aliran. Saya sering datangi undangan orang Wahabi. Bahkan saya dituduh Wahabi gara-gara datangi undangan. Saya sering datangi undangan di Muhammadiyah. Saya sering undangan di kalangan orang Syiah. Saya sering undangan di kalangan LDII. Bahkan saya pernah datang ke undangan orang-orang Lamkari, orang-orang Kejawen. Beliau sangat menerima metode ini. Padahal metode arba'in ini murni 100% metodenya orang Nahdlatul Ulama. Lah wong pecine jelas ya pecine wong NU. Jenggot wong NU. Jenggote wong NU tidak pernah lebih dari 1 kepal. Kalau ada orang kok jenggote punjul 1 kepal, sudah di kepal kok masih ada jenggotnya, berarti Mbah Dukun. Paham? Rasulullah tidak pernah memanjangkan jenggot kecuali 1 kepal. Dengerin itu. Berhubung orang Indonesia ini ketok ganteng bila mana tidak ada jenggotnya, makanya orang Indonesia banyak tidak ditumbuhkan oleh Allah jenggot. Donat tukul jenggot itu. Wong kemarin aku di Timur Tengah itu. Kamu kenal Habib Hasan ya? Mana Habib Hasan? Wong sugih mesti ngono, tangine jam 09.00. Kang. Seret. Kalau tutuk sama saja. Habib Habaib. Kita semua Habaib semua, ya enggak? Kita semua keturunannya Nabi Adam. Ya enggak? Ngono ada ngono Farisan sombong. Lha Fari keturunannya anu. Seret Kang, karo tutuk bathuke Kang, tung gitu. Ngisin-ngisini Kanjeng Nabi. Coba. Metode arba'in ini untuk memudahkan supaya panjenengan semua toh cara membaca kitab itu bisa langsung. Contoh. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, yuk. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Saya di Batu memaknani ini toh 2 jam Kiai Jawa Timur. Kiai, ini gimana toh? Mana kok Indonesia menghilangkan tradisi-tradisi Wali Songo. Makna itu pakai bahasa Jawa Kiai. Biar tahqiq. Jadi nanti tahu di mana letak mubtada dan khobarnya. Kemudian saya bilang gini. Kiai,
Kalau makna Jawa itu bisa tahqiq. Kenapa Imam Syafi'i tidak bisa bahasa Jawa? Dan ulama-ulama yang ada di Tarim, kenapa enggak bisa bahasa Jawa? Nyatane yo ngalim. Bahkan ulama-ulama yang ada Cina, di Jepang, di Jerman, di Rusia. Orangnya diam. Anu kiai kita ini kan orang Jawa. Lah gimana? Santri Al-Mubarak ini yang datang itu beraneka ragam bahasa. Saya itu kalau ngepasi itu toh, ngecek kamar-kamar, biasane toh semruawu toh. Ono sing bahasa Aceh merkeco kaya wong abi gelut. Ono sing bahasane bahasa Sunda walah ra paham blas. Nek wong Madura kaya abi ngejak gelut. Kalau ngomong kemarin itu ada santri dari Malaysia menggunakan bahasa Malaysia, padahal sama-sama bahasa Indonesia loh. Saya tuh kelagepan loh. Gitu loh. Nah ini kalau tidak diselaraskan dengan bahasa Indonesia, ya kasihan nanti orang-orang Medan, orang-orang Aceh atau ada kerdus mulai. Long Fahri ini orang mana Rifari? Bekasi. Long ini orang Bekasi yang gaya kalau ngomong nggak pernah bahasa Jawa. Padahal orang Bekasi itu termasuk pulau Jawa. Lewat orang Bekasi rasa bahasa Jawa. Kalau Bekasi wajar ya dekat Jakarta. Di sini loh santri dari Semarang itu ke sini tuh nggak bisa bahasa Jawa. Kaget aku. Semarang kan Jawa Tengah tuh. Saya terangkan ngoyo-ngoyo, nggak paham dia. Makanya saya menggunakan metodologi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi Arba'in itu bahasa Indonesia. Makanya cara membukanya coba, membukanya itu dari kiri dulu apa kanan dulu? Kiri dulu kan? Dari kiri dulu itu menunjuk kanan dulu apa kiri dulu? Kiri. Itu menunjukkan kalau itu bahasa Indonesia. Gimana ini Ustadz kok kiri dulu itu? Semestinya kanan dulu. Sampai rasa fanatik. Nanti kalau kamu menuntut karya tulis saya harus kanan dulu. Saiki nanti kalau upacara bendera, kalau maju jalan pakai kanan dulu ya. Maju jalan grab. Ya. Kanan dulu ya. Tidak cuma ini saja, nanti kalau nyupir juga gitu ya. Jadi kalau simpangan sini dulu ya, terus sana ya. Berubah semua nanti. Terus kalau nulis nanti begini dulu ya. Alasannya sunnah Rasul ya. Rumang syamu ya. Nulis Latin kok ngene dhisik. Orang itu rasa fanatik gitu loh. Yang menciptakan dari kiri dulu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu enggak usah gitu-gituan, rumang syamu ya. Rumang samu wong sing soleh terus jubahan ngono. Abu Jahal lah jubahan. Rumang samu sing imaman ngono. Lah mata sari sing dino mene imaman. Di rumah saya kan tamu banyak itu. Padahal tamunya itu tuh banyak kiai. Mata sari datang pakai jubah pakai imamah. Karo pakai kerudung. Walah. Ngambung tangan kabeh. Ngambung tangan kabeh. Nyampe rumah saya sambil begini ya Ramadan tertipu dia. Nanti sebentar lagi ke sini dia itu orang itu toh silaturahim ke saya itu toh sudah 21 tahun nggak pernah berhenti bentino nggak pagi nggak sore luar biasa silaturahim mau 21 tahun ramandek ya. Oke. Ini metode saya hanya satu halaman. Mudah, tidak sulit. Siapa bilang harus 40 hari? Enggak. 1 hari katam. Jangankan 1 hari. 1 jam, 2 jam selesai. Tak ulangi lagi. Tidak harus sekian 40 hari, tidak. Memahami metode saya cukup 1 jam, 2 jam selesai. Adapun iso bisa dan tidak itu urusanmu. Yang penting kan 1 jam 2 jam. Insya Allah nanti malam dari maghrib sampai jam 8 tak sampaikan. Enggak usah bahas pengajian saya. Memang pengajian saya seperti ini. Kiai itu punya karakter dewi-dewi. Enggak usah dipaksakan. Paham? Dulu Romo Yai Khalil Bangkalan itu tuh, mangkat Basu Masail di Timur Tengah. Itu berangkat Angger Ngawur. Gawa sarung, pakai sarung, pakai baju batik khas ala Indonesia.
Pertanyaannya apa coba? Apa hukumnya makan kepiting dan yuyu? Yuyu bahasa Indonesianya apa? Yuyu bahasa Indonesianya kepiting. Payah weh. Elah beda tuh. Oh, wong kota orang paham kepiting. Hah? Banyak ulama-ulama kumpul di waktu membahas tentang halal haramnya kepiting toh. Walah, dalil dikeluarin semua. Semuanya bawa kitab menyampaikan dalil A, B, C, D, semuanya nyampe tegang banget. Setelah itu tuh, Romo Yai Khalil Bangkalan itu tuh, berdiri beliau. Beliau berdiri mengatakan, wahai para majelis musyawarah, saya ini bawa kepiting dan yuyu. Beliau rogoh saknya, set mentu kepitingnya. Terus ngambil lagi, set keluar yuyunya. Lalu ulama-ulama itu ditanya, orang Timur Tengah kan gak paham kepiting di yuyu ndi to. Ora tau rong uripe ning deretan terus. Mana kepiting dan mana yang yuyu? Ulama-ulama itu toh do geleng-geleng. Kepitingnya sing dikok bentuke padha. Setelah itu Romo Yai Khalil Bangkalan dawuh, ini namanya kepiting hukumnya halal. Ini namanya yuyu hukumnya haram. Setelah itu toh bakso masailnya berhenti, tidak jadi diteruskan. Diputuskan dewan moderator, kepiting halal, yuyu haram. Tak pulang semua. Paham? Paham? Makanya pernah ada ulama Timur Tengah, dengerin. Sing do kepengin mondok ning Timur Tengah sek tenanan iki lho. Dengerin. Ulama Timur Tengah pernah mengatakan al ilmu fi Indonesia wal barakatu fi Timur Tengah. Dengerin itu. Ilmu itu kalau pengen alim, caranya atau belajar di Indonesia tenanan. Di Indonesia ini banyak pakar-pakar hebat. Yang saya baru hafal arba'in saja, saya kemarin di Tarim itu saja. Ulama-ulamanya, marhaban, ya si bawah min Indonesia gitu. Beliau bilang gini, wah selamat datang, ini Imam Sibawih dari Indonesia. Imam Sibawih itu, dengerin. Imam Sibawih itu dulu di waktu beliau wafat, di dalam kuburan, itu ditanya sama malaikat Israel. Nama apa? Mungkar Nakir ya? Pertanyaannya begini. Marobuka? Imam Sibawih bilang, hei malaikat Mungkar Nakir, ma kalimah apa? Sebab apa? Murah apa mabdi? Itu malaikat Mungkar Nakir bingung. Saking bingungnya malaikat Mungkar Nakir balik matur datang Allah, lalu Allah mengatakan, wahai Mungkar Nakir, masukkan dia ke surga. Set, langsung mlebu swarga. Pokoknya semua santri sing paham arba'in besok nak ditakoki malaikat Mungkar Nakir gantian tanya, "Ma kalimah apa? Sebab apa? Murah apa mabni? Sebab apa? Eropnya apa? Sebab apa?" Gitu kan. Pak Hari manto-manto. Dulu ngomong urut gondem. Oke. Metodologi arba'in ini cuma satu halaman. Mudah. Yang dipahami cuma kalimat doang. Apa kalimat? Apa kalimat? Ucapan yang satu dinamakan apa kalimat? Katam. Selesai. Cuman itu saja. Yang diterangkan cuman kalimat saja, ini saja. Cuman kalimat ini saja. Cuman ini doang. Kalau sudah paham ini, udah selesai. Di kitab apa, di pondok mana, di negara mana, setiap ada kalimat, al-kalimatu qaulun mufrad. Apa kalimat? Kalimat ada. Sebutkan. Apa isim? Apa fi'il? Apa huruf? Kalimat isim ada. Sebutkan. Apa murab? Apa mabni? Kalimat fi'il ada. Sebutkan. Apa mabni? Apa murab? Kalimat huruf selama-lamanya. Metode arba'in ada. Metode arba'in ada. Sebutkan.
Cuman itu saja. Kamu itu toh paham 5 itu toh selesai. Selesai. Heh, apa manfaat ngaji alfiyah? Ngaji alfiyah, ngapalin alfiyah, nyampe lidahnya hampir lepas dari mulut. Hah? Mumtadun itu mati nunggu bareng ku tujuh mati mati nunggu mumtadun sani batang nang nabi terindani. Hah? Nyampe seperti itu coba. Hah? Setelah itu tuh disodorin kitab nggak bisa baca. Lihat terus tujuan kamu itu belajar nahu saraf lugat untuk apa? Terus nafis iso hafalan alfiyah jeng terus hebat itu. Kamu itu payah, kasihan ayah ibu kamu. Ayah ibu kamu itu toh belum pernah melihat hasil keilmuan kamu. Ngertinya cuman wisuda akhir usana hanya ditampilkan alfiyah. Tapi setelah itu disodorin kitab raiso. Akibatnya banyak santri yang boyong, pinternya cuman mimpin tahlil, mimpin yasinan. Bahkan tidak cuman itu saja. Yang sudah hafal alfiyah seperti bapak-bapak itu dulu itu kan alfiyah tuh. Itu hilang semua itu alfiyahnya, menceling semua. Hah? Kamu nggak usah khawatir kamu. Rumah samu sing alim cuman orang Timur Tengah saja. Bukankah Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ulama-ulama itu akan disebar di mana-mana. Dulu itu Rasulullah di waktu dimandikan, dengerin. Rasulullah di waktu dimandikan, jenazahnya Rasulullah di waktu dimandikan dituangin air sama sahabat. Air jenazahnya Rasulullah terbang ke angkasa. Setelah terbang ke angkasa menyebar di pejajahan alam semesta. Tidak ada tanah yang dikucuri air jenazahnya Rasul kecuali pasti jadi masjid. Pasti. Hah? Dulu di waktu aku masih kecil, tanah ini diwakafkan jadi masjid. Setelah itu takmir masjidnya payah. Menjual tanahnya. Hah? Menjual tanahnya. Saya beli. Hah? Saya menyelamatkan wakaf masjid. Setelah itu baru tak wakafkan. Hah? Tak wakafkan jadi masjid. Yang wakaf masjid yang sebelah sini saja. Kalau sini enggak. Makanya mbak-mbak gitu. Kalau ket itu jauh tengok-tengok di tanah ini. Ini tanah masjid ini. Tapi kalau tengok-tengok di situ enggak. Paham jeng? Gitu, tanah ini. Jadi ini kamu itu toh, kamu bisa memahami isim mu'rab, isim mabni, fi'il mu'rab, rob mabni. Udah selesai. Kamu itu jangan mau dihapusi. Lah mempelajari nahu saraf lugat nyampe kentengnya seperti itu. Berbari itu orang paham. Hah? Nanti kalau kamu sudah memahami ini, cukup memahami metodologi ini. Coba ini. Cuman ini. Kamu itu kalau ngaji toh seneng yang bahagia. Ngaji itu jangan terpaksa. Nanti kamu nggak lelah kamu. Kamu yang lelah atau yang ngaji gara-gara apa coba? Gara-gara metenteng. Loh, saya tuh kalau ngajar itu tuh dari bangun tidur nyampe mapan tidur jam 1:30 atau berdiri terus ya. Hah? Jarang banget ya. Seumpamanya ada orang masjidin saya itu orang-orang lain itu litabaruk katanya. Pak Yai saya masjidin Kiai litabaruk, halah paham aku. Bil fulus kulusein. Belum saya lepas dunia. Kan setiap ada orang masjidin saya kan minimal 200.000. Masjidinnya paling setengah jam 1 jam. Hah? Lagi pula tubuh dipejetin itu enggak baik. Dengerin itu, calon-calon kiai, sampean ibu ayah. Jadi kiai senengane 2 dino 3 dino njaluk pejet santri. Enggak baik. Dengerin. Organ tubuh manusia itu seperti buah. Paham buah? Buah itu kalau semisal ya, sampean kan pengen beli buah mangga, buah jeruk. Gue pejet-pejet kira-kira yang pedagangnya marah apa enggak? Marah kan? Oh jadi pejetin. Organ tubuh itu jangan pejetin, bahaya, enggak baik. Yang boleh dipejetin itu cuman buah itu saja, buah dua itu. Lah, buah itu, buah dada. Yang boleh dipejetin itu kalau dipejetin bukan apa? Bukan gembuk. Semakin kenceng malah, paham? Coba. Ini cara untuk mendeteksi ini, coba lihat. Kalimat isim yang murab
Nanti kalau kamu ketemu sama isim yang murab, apa isim? Apa murab? Isim yang murab ada. Isim yang murab ada. Diterangkan pada halaman 33. Yang ahli menyebut nomor itu tidak cuma Ustadz Adi Hidayat. Santri Al-Mubarok itu semua nomor sak ndok-ndoke arba'in apal kabeh. Isim murab ada. Diterangkan pada halaman. Isim yang murab ada 8, sebutkan. Isim mufrad, isim musanna, jama' asma sita, isim maksur, isim manqus, isim yang ada mutakalim kayak mufrad. Sampeyan itu hafal. Sama saja kamu hafal jurumiyah, imriti, asmawi, tasfikul khoral, qatrun nada, mutammimah, kawakibud durriyah, syarah imriti, alfiyah, ibnu akil, khasya al-hudori, khasya asoban, jami udurus, mausu'atun nahwi wal i'rab. Sampai hafal itu sama saja hafal semuanya. Kalau bisa hanya langsung on the point, instan, bisa cepat, kenapa harus pakai lama? Wong umatnya Rasulullah ini umurnya tidak ada yang lebih dari 100 tahun. No. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, ummati, umurnya umatku antara 60 sampai 70. Seumpamanya ada umatnya Kanjeng Nabi kok umurnya 70 keblabasan, pasti sudah mulai error akalnya. Makanya ulama-ulama, akhlaknya ulama, kalau umurnya sudah 70 tahun ke atas, semestinya harus istirahat fatwa. Jangan melanjutkan fatwa. Kenapa seperti itu? Rawan salah. Karena akalnya sudah mulai melemah. Makanya mumpung kamu masih muda, dengerin ini. Gus, pindah sini Gus. Gus Sirot. Gus. Niki lho Pak Yai putrane panjenengan. Gus. Iki abah murah ngene iki to sampean dikira anu. Kira golek rasa ya. Nah, di sini ini 60% putra pengasuh pondok. Lah kuwi abahe santri ini 900. Ayo, ini loh ini di depannya Kang Fahri. Ini loh di bawah panggung, di bawah panggung. Oke. Isim mu'rab itu ada 8. Isim mufrad, isim musanna, jama' asma sita, isim maksur, isim manqus, isim yang mundur pada ya mutakalim, hikayah mufrad. Kamu kalau ngajar santri, kamu harus mahir dulu dan hafal materi. Lo nggak ada ustaz ngajar Fathul Mu'in, ora hafal isi Fathul Mu'in. Persis ada ustaz mulang ada nikah. Lawang ora payu-payu kawin mulang ada nikah. Mikiran genah ngono nerangke cara berjima, wala ra genah ya. Lah kowe iki nglakoni ora pernah. Lawang saya sing anaknya sudah 10 saja enggak pernah ngajar santri ada nikah enggak pernah. Apa pernah Al-Mubarok ukudul lijen ora pernah. Ukudul lijen ini kitab lijen, paham? Kitab telanjang bulat. Jadi kalau kamu pengen ngajar arba'in, ngajar nahwu cara bulughah, ngajar apa saja, pertama kali harus mahir. Saya itu pernah datangi majelisnya seorang mursyid thariqah. Saya dengerin itu. Membahas tentang makrifat. Cung, salah kabeh. Lawang beliau tidak makrifat dan nerangkan makrifat. Persis seperti Fahri nerangkan cara menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lawang cara menciptakan keluarga mawaddah warahmah, long celana dalam hilang wes sebulan masang pengumuman yang dindi orang genah bari. Contoh ojo masang pengumuman ngono iku Fahri, iki ra genah. Lu ngono kok ngajar cara menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kadang-kadang ada seorang kiai cara menciptakan istri yang solihah. Lah wong istrine wae kepengen njaluk cerai ya. Nerangkan gitu.
Artinya kalau kamu itu pengen ngajar arba'in, kamu harus hafal dulu. Harus hafal. Long isim yang murab saja kamu nggak hafal. Ngono cekelane Hasyiah Sobuan 4 juz. Cekelane Hasyiah Al-Ghudori 2 juz. Cekelane itu Mughnil Labib. Boleh. Tanya isim murab rapet juz. Jebul-jebul ngono kuwi to mondoke tak takoki sudah 10 tahun. Dengerin ini. Isim murab yang pertama apa? Isim mufrad. Coba, i'rab yang masuk pada kalimat isim ada berapa? I'rab yang masuk pada kalimat isim ada? Sebutkan. Saya ini toh ngisi pengajian sifatnya seperti ini toh. Semoga saja di Indonesia muncul ulama-ulama cara ngisi pengajian ilmiah seperti ini. Jangan hanya sekedar untuk mengocok isi perut. Masa setiap pengajian mesti masyarakat tanyanya gini, "Dek bengi gembar pora? Gembar pora rumang syamu?" Hah? Kiyaine gitu mumet mikir ke pembiayaan. Pada akhirnya itu akhir ono pengajian, akhir usana niku sana. Golek bantuan, nah nyampe pengurusnya itu wajahnya kotak kaya proposal. Al-Mubarak ini ora ono urunan. Jangankan orang santri, saya saja nggak urunan malah. Pengurus kan nemuin saya, "Kiai, ini dibentuk panitia apa enggak?" Apa kata saya? "Bentuk panitia opo? Panitia pengajian, Kiai." Ya, sing dikoli sapa kan? Kiai Hudori. Lah yang sing dikoli Kiai Hudori, yang sing membentuk panitia biar Bandori sendirilah. Masuk saya dan santri-santri membentuk panitia, enggak usah, aku bilang gitu. Al-Mubarak, sejarah Al-Mubarak sudah 21 tahun kalau dibentuk panitia itu malah bubar. Malah hancur-hancuran. Rasa panitianan. Pada akhirnya apa terjadi? Alhamdulillah enggak ada panitia nih. Ini kan di ono ketuanya itu. Siapa ketuanya? Bingung gak gue? Konsumsi. Taksi konsumsi siapa? Enggak ada. Enggak ada. Orang terima pengajian doang. Ini dana-dana atau enggak pernah saya siapin. Ngapa siapin? Kemarin kan ada barungan sembarang kalir ya. Mau saya itu keliling itu tuh nggak punya uang. Loh nyampe rumah kok uang tuh nyalam template aku kok lebih dari 25 juta ya. Kemarin kan ada santri Kiai, makame Kiai Hudori dicat napa mboten. Apa kata saya? Sing dikoli kan Bandori. Lah kok laporanmu karo aku? Ya laporan sama beliau sendiri. Apa yang terjadi coba? Santri belum sempat ngechat toh, wis cecetan dewi. Alhamdulillah. Panjenengan datang ke sini ya, insya Allah dapat karomahnya. Datangi hall itu tidak harus mendengarkan pengajian. Nyampe sini tinggal turu ra wis. Di sini ini sering ada santri mondok. Kenal sama saya atau pas datang sama pulang. Itu setelah pulang itu ngalim. 1 tahun ini toh, santri jomblo yang sudah megang pondok pesantren lebih di 150. Yang sudah megang pondok pesantren, kamu nggak usah khawatir. Ini tanahnya tanah keramat. Dulu saya belum lahir. Ini ada orang-orang ahli hikmah mengatakan kelak di sini akan ada keramaian. Makanya kampung ini namanya Kampung Mandung. Mandung itu rame. Mandung itu singkatan. Man itu manusia. Ndung diundung-undung akan terjadi bangunan lantai-lantai. 1 tahun ini bangunan 5 lantai. Ini 4 lantai. Itu belakang itu 4 lantai. Ini sudah diramal. Nyampe ini yang punya cukup ini, cukup ini. Ini namanya Kiai Abdul Qohan. Beliau berdiri di tanah samping saya. Beliau bilang gini, kelak akan ada rame-rame. Ini sebelah sini ini kelak akan ada keramaian. Beliau bilang gitu. Lalu beliau ngomong sama ayah saya. Beliau kalau manggil orang itu lor. Lor itu artinya dulur. Lor, ini tanah saya beli lor. Wakafkan lor. Ini nanti akan ada rame-rame. Di waktu itu saya masih kelas 5 SD. Makanya saya nggak pernah khawatir. Boyongo, nanti akan ada orang datang selain kamu. Makanya saya nggak pernah. Karena satu yang datang ke sini gitu loh, ketarik magnet. Dulu ada seorang ulama besar, seorang wali di Jawa Timur. Sekarang makamnya di tengah-tengah Lapindo. Di tengah-tengah Lapindo. Beliau pernah mengatakan, kelak di akhir zaman, kelak akan ada pondok besar. Kelak ada pondok besar.
Nempatnya di Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di Demak. Demaknya di Telogorjo. Telogornya di Boipang. Boipangnya tempatnya di Utara Makam. Nah, Utara Makam. Makanya Utara Makam pondoknya paling keramat kan? Paling keramat. Ya, judulnya satu kayak Bari ini. Jadi Utara Makam ini keramat ini. Insyaallah Fahri. Banyak itu alumni-alumni di Utara Makam itu banyak jadi pengasuh. Ya, memang seperti itu. Panjenengan masuk di kamarnya sama Denny ya. Memang tempatnya orang-orang betapa seperti itu. Masa sampai bikin toko kentil-kentil. Ingat. Ada. Jadi kalau kamu ngajar arba'in, pertama kali kamu harus hafal dulu.